Apa itu percaya diri? Menurut para ahli, percaya diri itu adalah enggak. Aku enggak akan melakukan itu. Aku sih enggak terlalu suka terpaku pada satu macam definisi saja. Buat aku sih, semua orang itu kan punya pandangan dan pengertiannya masing-masing dalam mendeskripsikan sesuatu. Jadi, ini menurut pandangan aku ya. Dulu pas aku masih kecil, percaya diri itu seperti selebritis di TV yang kelihatannya keren, pakai pakaian mahal, senyum-senyum di depan kamera dan dikejar banyak penggemar. Aku jadi terpesona dan penasaran, gimana caranya supaya aku bisa keren kayak mereka? Yang terpikirkan pertama itu adalah mencoba mengganti gayaku dengan gaya selebritis. Contohnya, pakai baju seperti mereka, aksesori, atau punya HP yang sama seperti mereka. Aku mencoba sebisa mungkin mengimitasi sama persis dengan idola di TV. Tapi tetap aja dari masa sekolah, aku ini bukan orang yang percaya diri. Aku ini anak pendiam yang gak punya teman, yang suka duduk di pojok sambil menggambar. Aku gak pernah mengerti gimana caranya aku bisa percaya diri dan berbaur dengan orang lain. Soalnya aku jarang cocok dengan gaya-gaya orang di sekitarku. Orang lain kan biasanya mencoba untuk mengikuti gaya teman-teman sekitar supaya bisa bergabung. Aku nggak bisa melakukan itu. Aku nggak bisa tiba-tiba jadi orang ekstrovert, atau yang suka pakai perhiasan, atau yang suka dengan musik K-pop. Kalau sekarang aku mengenang masa lalu, aku malah bersyukur karena aku nggak perlu memaksakan diri jadi pribadi yang lain hanya untuk berbaur dengan teman sekelas. Dan aku nggak memaksakan diri untuk berteman dengan orang-orang yang nggak cocok dengan aku. Semakin aku dewasa, aku semakin ngerti kalau percaya diri itu bukan soal penampilan, atau harta benda yang kita punya, atau berapa banyak follower di media sosial. Percaya diri itu adalah keyakinan dalam diri bahwa apapun masalah dan rintangan yang ada dalam hidup kita, kita mampu dan kuat dalam menghadapinya. Orang-orang terkenal, motivator, selebritis, mereka nggak langsung sukses dalam semalam. Mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di masa sekarang. Percaya diri itu bukan soal keren-kerenan. Itu soal menguatkan jiwa dan raga kita, dan baru setelah itu kita jadi orang keren. Oke, jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang kuat? Kembangkan diri kita. Yang masih siswa sekolah, belajar yang rajin dan tingkatkan peringkat, dan harus terus mencari hal baru untuk dipelajari. Semakin banyak pengalaman kita, semakin meningkat pula percaya diri kita. Kita perlu menjadi orang yang lebih disiplin, rapi, dan kerja keras. Jangan takut untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Kemampuan sosial itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Semakin banyak kamu berinteraksi dengan orang, semakin kuat ilmu sosial kamu. Kalau kamu menemukan teman bicara yang cocok, bagus. Tapi kalau kamu dapat orang yang sewot, jangan langsung berkecil hati dan cari yang lain ya. Kepercayaan diri itu harusnya membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik, bukan jadi orang sombong. Ada beberapa jenis orang kalau sudah punya banyak harta dan terkenal di media sosial, gampang sekali jadi besar kepala. Hai, aku ini YouTuber terkenal, subscriberku puluhan juta. Waktunya ngeprank orang, aku akan taruh batu dan sampah di dalam kardus mie instan ini, terus kasih ke orang di pinggir jalan. Mereka pikir itu isinya mie instan, tapi bohong. Hahaha, ini bakalan viral di YouTube nih. Ini contoh orang yang pedenya kelewat batas, sampai-sampai dia merasa bisa melakukan apapun yang dia suka tanpa peduli orang lain. Aku paham kok, masa-masa remaja itu penuh dengan kenakalan. Dulu pas aku masih remaja juga pernah melakukan hal-hal yang konyol, yang kalau sekarang aku ingat, rasanya pengen kembali ke masa lalu dan melempar diri sendiri ke tempat sampah. Makanya, aku mau bilang kepada kalian yang masih ABG, kamu nggak akan mendapatkan hal baik kalau membuat masalah dengan orang lain. Kalau kamu nggak mau dibohongi orang lain, jangan membohongi. Kalau kamu nggak mau dibully, jangan membuli. Apakah kalian mau jadi terkenal karena kejahatan atau kebaikan? Iseng-iseng itu boleh, tapi tujuan iseng atau prank itu untuk membuat orang lain terhibur. Jadi, kalau kamu mau melakukan keisengan, pikirkan dulu. Apakah ini akan membuat orang tertawa atau sengsara? Tapi aku yakin kok subscriberku ini semuanya anak yang baik-baik. Kalian orang baik-baik kan? Kalau ada yang jadi anak nakal, boleh tahu kalian tinggal di mana?
dengan lingkungan yang baru. Lalu yang kedua yaitu mendorong kemandirian. Yang ketiga mengurangi rasa cemas dan takut gagal. Nah, orang yang percaya diri ini dia lebih dia itu nggak takut untuk gagal karena dia berprinsip bahwa gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Yang keempat yaitu menumbuhkan semangat dan motivasi. Yang kelima yaitu meningkatkan prestasi. Yaitu dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan mental. Nah, orang yang percaya diri ini dia itu lebih sehat secara mental ya, karena dia percaya akan kemampuan dirinya seperti itu, dan dia tuh dapat menebarkan aura positif terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, baik, sekarang ini kan sudah menjelaskan nih tentang self confidence. Sekarang ada satu kasus yang nanti akan Ibu bagikan kepada kalian untuk kalian analisis ya. Untuk kelompok analisis ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Baik, itu adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi di situ tertera kasus yang persis sama dengan yang ditampilkan di PPT ini. Nah, kalian masing-masing berkelompok menganalisislah kasus tersebut dan jawablah pertanyaan dari kasus itu supaya kalian lebih paham ya konsep percaya diri itu seperti apa. Silahkan, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Yang mana itu? Yang nomor 1 ini kan pertanyaannya apa masalah utama yang dihadapi. Nah, kan kamu analisis dari kasus ini, maksudnya baca, pahami penyebab utama dari masalah yang dialami sama itu apa? Makasih Bu, sama. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mengalami kendala? Baik, silakan dijawab ya anak-anak. Waktunya 5 menit. Ini tersisa 3 menit lagi. Nah, baik anak-anak, ini sudah 5 menit ya. Waktunya sudah habis. Sekarang Ibu mau masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Apa yang kalian pahami dari kasus itu? Ibu, silakan. Ya, kelompok 3 dulu, silakan. Jadi di sini dari berdasarkan kasus ini dikatakan bahwasannya Lili ini selalu menekan diri untuk sempurna. Nah, sehingga hal ini membuat dia takut gagal dan juga takut untuk menghadapi hal-hal baru. Nah, jadi menurut kelompok kami Bu, solusi dapat dilakukan oleh Lili ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah untuk mengajarkan Lili ini bahwasannya kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Nah, kemudian Lili ini juga dapat menumbuhkan semangat baru, jadi dia itu bisa mengembangkan afirmasi positif terhadap usaha yang dia punya. Nah, jadi dia nih jangan hanya fokus sama hasil akhir aja Bu, tapi dia juga fokus sama progres yang dia lakuin. Baik, ya silakan kelompok 1. Nah, masalah utama sih itu mengalami rasa tidak percaya diri, terutama saat tampil di depan umum atau harus berbicara. Kemudian penyebabnya itu kemungkinan karena Lili sering membandingkan diri dengan orang lain dan memiliki pola pikir negatif terhadap kemampuannya sendiri Bu. Dampaknya itu si Lili ini sulit berkembang karena menolak kesempatan untuk belajar hal baru dan cenderung untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Kemudian solusinya itu yang pertama itu mendorong Lili untuk menulis hal-hal positif tentang dirinya setiap hari. Kemudian memberikan pujian kecil atas kemajuan yang ia capai, juga melatih public speaking pelan-pelan di depan lingkungan yang nyaman, misalnya di depan teman dekatnya. Dia ngomong di depan teman dekatnya untuk dia menjadi lebih percaya diri seperti itu. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Kelompok 2 silakan yang terakhir. Bu, jadi masalah utama Lili di sini, Lili sulit mengekspresikan diri karena tekanan sosial dan ketakutan akan penilaian orang lain. Penyebabnya itu mungkin di masa lalu
sehingga terbentuk trauma sosial. Dampaknya itu bagi diri kan dia tuh jadi menutup diri dari teman-temannya, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, dan dari situ mengalami stres sosial. Mungkin solusinya Bu, teman sekelasnya dan guru bisa menciptakan suasana yang mendukung dan tidak menghakimi. Terus bisa membuat program teman dukung teman agar ini bisa belajar dan bersama. Selanjutnya itu mungkin guru bisa memberikan tugas presentasi secara bertahap, mulai dari kelompok kecil. Ya, baik sekali tepuk tangan untuk Pak Danu. Nah, sekarang kan anak-anak sudah mendiskusikan nih kasus dari permasalahan tinggi. Nah, sekarang Ibu mau menyimpulkan bahwa penyebab dari tidak percaya diri itu ada banyak ya. Salah satunya yaitu trauma sosial. Jadi trauma sosial itu apa, Bu? Jadi trauma sosial itu adalah keadaan di mana seseorang itu dia sudah pernah mengalami hal yang tidak mengenakan secara sosial begitu. Apakah itu karena dilakukan oleh teman-temannya, atau karena orang tuanya sendiri, atau keluarganya gitu, atau lingkungan sekitarnya yang menyebabkan dia itu yang tadinya mungkin adalah seorang anak yang baik, seorang anak yang percaya diri, sekarang menjadi anak yang tertutup, pemalu dan pendiam seperti itu. Jadi sekali lagi Ibu ingin menekankan bahwa percaya diri itu penting ya anak-anak Ibu sekalian, karena dengan percaya diri kalian akan menjalani hidup dengan lebih mudah. Kalian itu akan berani tampil di depan umum, berani pergi kemanapun tanpa merasa takut seperti itu. Nah, baik. Jadi dari kalian mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada ya, baiklah. Jadi sebelum Ibu menutup kegiatan ini, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang harus kalian isi ya. Nah, silakan kalian isi lembar evaluasi itu dan Ibu berikan waktu 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Ibu, ini isinya di mana, Bu? Yang mana? Yang ini? Oh, ini isinya. Ini kan ada penerimaan guru bimbingan dan konseling atau konselor terhadap kehadiran dalam kegiatan bimbingan klasikal. Nah, tadi waktu Ibu masuk itu kalian itu bagaimana? Apakah kalian siap untuk belajar atau tidak? Tadi disentang aja, Pak. Disentang aja. Oke, anak-anak sudah 5 menit sekarang. Ibu akan memanggil lagi yang sudah kalian isi ya. Sama-sama. Baik, terima kasih anak-anak Ibu semua yang telah mengisi lembar kepuasan ini dan juga